fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain, dan kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di permainan di klubnya. Walaupun mungkin lagi libur, tapi tetap aja dia fokus di sana. Tepat malam ini, jadi trending topik di Asia Tenggara. Elkan Bagot buka suara, jawab tudingan Exco PSSI Arya Sinulinga. Tepat malam ini, jadi trending topik di Asia Tenggara. Elkan Bagot buka suara, jawab tudingan Exco PSSI Arya Sinulinga. Nama Shin Tae-yong disebut-sebut. Berikut pernyataan resmi Elkan Bagot. Tapi, Mimi minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Elkan Bagot kembali absen dari timnas, apakah Patrick Kluivert akan mencoretnya? Erick Thohir beri tanggapan menenangkan. Elkan Bagot kembali tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. Absennya bek berusia 22 tahun ini kembali memunculkan spekulasi bahwa pelatih kepala Patrick Kluivert mungkin akan mencoret namanya dari skuad Garuda di masa depan. Padahal, saat ini Bagot tidak sedang mengalami cedera dan musim kompetisi bersama klubnya, Blackpool, telah berakhir. Namun menurut pernyataan resmi dari anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, Elkan memilih untuk fokus pada komitmennya di klub. Sudah sejak lama kami tanyakan soal Elkan. Memang saat ini ia sedang konsentrasi penuh di klubnya, ujar Arya pada Senin, 19 Mei 2025. Ia menambahkan bahwa keputusan Elkan tidak menjadi masalah bagi PSSI, dan federasi memberikan kebebasan bagi pemain untuk memprioritaskan masa depannya. Arya juga meminta agar para pendukung timnas menghormati keputusan pribadi Elkan. Walau musim di klub mungkin sudah selesai, tapi kami hormati pilihannya yang tetap menjaga fokus di sana, ujarnya. Elkan sebelumnya juga menolak panggilan timnas pada Maret lalu untuk laga menghadapi Australia dan Bahrain. Saat itu, ia sedang berjuang mengembalikan performa terbaiknya setelah pulih dari cedera. Ia juga tengah menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya di Ipswich Town, klub induknya yang akan mengakhiri kontraknya pada 30 Juni 2025. Selama musim ini, Bagot dipinjamkan ke Blackpool dan tampil dalam 20 pertandingan. Namun karena cedera yang dialaminya, ia tidak bisa tampil secara konsisten. Mengingat situasi ini, keputusan Elkan untuk tidak bergabung dengan timnas dianggap cukup logis. Ia perlu menjaga performa untuk menentukan masa depannya musim depan, terutama karena belum ada kejelasan apakah ia akan tetap bersama Ipswich atau pindah ke klub lain. Terkait isu pencoretan nama Elkan dari timnas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa federasi tetap terbuka bagi sang pemain. Kami masih menginginkan Elkan kembali. Tapi jika dia sedang memprioritaskan klubnya, tentu kami tidak bisa memaksakan, kata Erick di Jakarta. Ia juga mengingatkan warganet untuk tidak berspekulasi berlebihan di media sosial. Mari beri ruang. Bisa saja suatu hari dia kembali. Itu sepenuhnya hak dia, tambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia? Atau justru, Elkan sudah tidak nasionalis lagi? Mengingat sudah dianggil berkali-kali tetap diam. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda.
Mari kita lanjut teman-teman. Dengan pernyataan ini, tampaknya PSSI masih membuka pintu untuk Elkan Bagot, dan belum ada keputusan resmi soal pencoretan permanen dari skuad nasional. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dinamika yang kompleks antara kepentingan individu pemain, kebutuhan tim nasional, dan ekspektasi publik. Elkan Bagot memiliki hak penuh untuk menentukan prioritas karirnya, terlebih di usianya yang masih muda dan sedang menentukan masa depan klubnya. Meski absennya dari timnas mengecewakan sebagian penggemar, alasan yang diberikan, fokus pada masa depan klub dan pemulihan performa, bisa diterima secara profesional. Namun, dari sisi komunikasi publik, Elkan dan PSSI sebaiknya lebih transparan dan konsisten dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan spekulasi liar dan sentimen negatif di media sosial. Nasionalisme tidak selalu ditunjukkan lewat kehadiran di setiap panggilan timnas, tapi juga melalui sikap profesional, kontribusi saat dibutuhkan, dan komitmen jangka panjang. Elkan pernah membela timnas dengan penuh semangat, itu juga bagian dari nasionalisme. Untuk Patrick Kluivert dan tim pelatih, publik patut memberi dukungan, bukan tekanan. Mereka butuh ketenangan dalam membangun skuad yang solid dan bermental juara. PSSI bijak membuka ruang dialog dan tidak memaksakan kehendak. Kini tinggal bagaimana Elkan memberi klarifikasi langsung agar publik memahami situasinya tanpa prasangka. Kita sebagai pendukung, sebaiknya mendukung dengan bijak, bukan menghakimi. Media Cina sindir timnas Indonesia bukan wakil Asia Tenggara, soroti jumlah pemain naturalisasi. Salah satu media asal Tiongkok, 163.com, melontarkan sindiran tajam terhadap skuad timnas Indonesia yang akan menghadapi Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menyebut bahwa skuad Garuda tak lagi merepresentasikan Asia Tenggara lantaran dihuni banyak pemain naturalisasi. Dari total 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk laga penting melawan Tiongkok, 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Pertandingan itu sendiri dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sindiran pedas media Tiongkok. Media Tiongkok tersebut menyebut Indonesia telah kehilangan identitasnya sebagai negara Asia Tenggara karena besarnya dominasi pemain keturunan, terutama yang memiliki darah Belanda. Bahkan, mereka menyatakan bahwa timnas Indonesia lebih pantas disebut sebagai tim Belanda ketimbang wakil Asia Tenggara. Melihat komposisi pemain timnas Indonesia, sulit untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari Asia Tenggara. Sebagian besar berasal dari Belanda, dan ini membuat mereka lebih pantas disebut sebagai tim asal Eropa, tulis media tersebut. Media tersebut juga menyebut naturalisasi massal ini adalah bagian dari strategi PSSI untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Strategi naturalisasi dan kans lolos. Langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan memang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak diantaranya adalah pemain muda potensial dari Belanda dan Eropa lainnya yang kini memperkuat skuad Garuda. Dari 32 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali menjelang laga melawan Tiongkok dan Jepang, lebih dari separuhnya adalah hasil program naturalisasi. Namun demikian, strategi ini dinilai berhasil sejauh ini karena Indonesia masih berpeluang besar melaju ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan koleksi 9 poin, hanya terpaut satu angka dari Arab Saudi di posisi ketiga, dan 4 poin dari Australia yang berada di urutan kedua. Jika mampu mengalahkan Tiongkok dan di saat bersamaan Arab Saudi menaklukkan Bahrain, maka skuad asuhan Kluivert akan mengamankan posisi 4 besar dan memastikan tiket ke babak keempat kualifikasi. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan perubahan besar dalam strategi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan PSSI untuk memaksimalkan jalur naturalisasi memang menimbulkan pro dan kontra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk dari media asing seperti Tiongkok. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk bersaing di level internasional, khususnya untuk mencapai target besar seperti lolos ke Piala Dunia. Namun, sindiran dari media Tiongkok memperlihatkan bahwa ada persepsi negatif tentang keaslian dan identitas tim nasional Indonesia. Ketika sebuah tim nasional dipenuhi pemain yang tidak tumbuh besar di dalam negeri, pertanyaan soal identitas dan rasa keterikatan terhadap negara memang tak bisa dihindari. Ini bukan hanya soal kualitas pemain, tapi juga tentang bagaimana publik dan lawan melihat integritas tim itu sendiri. Meski begitu, perlu diakui bahwa dalam era sepak bola modern, naturalisasi adalah hal yang lazim dan sudah dilakukan oleh banyak negara.
Yang penting adalah bagaimana PSSI memastikan bahwa para pemain tersebut benar-benar berkomitmen untuk membela Merah Putih, bukan sekadar pilihan karir semata. Selama program ini dibarengi dengan pembinaan pemain lokal yang konsisten, strategi ini bisa menjadi solusi jangka pendek yang membantu Indonesia mencapai target jangka panjangnya. Namun jika terlalu bergantung pada naturalisasi, Indonesia bisa kehilangan arah dalam pengembangan sepak bola dalam negeri itu sendiri. Jangan biarkan suara sumbang dari luar menjatuhkan semangat. Justru kritik dan keraguan adalah bukti bahwa langkah Indonesia mulai diperhitungkan. Timnas Indonesia saat ini sedang menulis sejarah baru, bukan hanya untuk mengejar kemenangan, tapi untuk membuktikan bahwa mimpi besar bangsa ini bisa jadi kenyataan. Para pemain yang mengenakan lambang Garuda di dada, terlepas dari tempat lahir atau darah keturunan mereka, kini bersatu untuk satu tujuan, mengharumkan nama Indonesia. Ini bukan sekadar tentang asal-usul, tapi tentang dedikasi, perjuangan, dan kebanggaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kepada seluruh pendukung, teruslah percaya. Kepada para pemain, teruslah berjuang. Mimpi ke Piala Dunia bukan lagi angan-angan. Selangkah lagi, sejarah bisa tercipta, dan Indonesia akan berdiri tegak sebagai satu kesatuan di panggung dunia. Erick Thohir tanggapi antusiasme tinggi supporter usai tiket Indonesia versus Cina ludes terjual. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan luar biasa yang diberikan masyarakat Indonesia terhadap timnas. Tiket pertandingan melawan Cina pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah habis terjual dalam waktu singkat. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga ini menjadi penampilan kandang terakhir tim Garuda di fase ini, sekaligus krusial dalam upaya menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Penjualan tiket dibagi ke dalam 2 tahap. Gelombang pertama dimulai pada 15 Mei melalui aplikasi Livin by Mandiri, sedangkan gelombang kedua dibuka lewat situs resmi Kita Garuda pada 19 Mei. Kedua tahap ini disambut antusias, hingga seluruh tiket yang tersedia, sebanyak 70.000 lembar, habis dalam waktu kurang dari 24 jam. Erick Thohir mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyebut bahwa dukungan publik akan menjadi energi positif bagi para pemain. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa. Sampai jumpa di Gelora Bung Karno, tulisnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menambahkan bahwa 80% dari total tiket yang disediakan sudah terjual dalam 5,5 jam pertama penjualan. Respon luar biasa ini disebut akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Selama perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia hanya mencatat 2 kekalahan di kandang. Oleh karena itu, dukungan langsung dari tribun diyakini menjadi faktor penting dalam menghadapi Cina dan menjaga peluang lolos tetap terbuka. Lebih lanjut, situasi habisnya tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Cina menunjukkan antusiasme luar biasa dari masyarakat terhadap perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan hanya sinyal kuat bahwa dukungan publik terhadap sepak bola nasional semakin besar, tetapi juga indikasi bahwa ekspektasi terhadap performa tim meningkat. PSSI patut diapresiasi karena berhasil menyelenggarakan penjualan tiket dengan sistematis melalui 2 gelombang, meski tentu masih ada ruang untuk evaluasi terutama dalam memastikan aksesibilitas tiket secara merata. Respons cepat masyarakat yang menyebabkan tiket habis hanya dalam beberapa jam membuktikan besarnya gairah publik untuk hadir langsung di stadion, sesuatu yang bisa jadi suntikan semangat penting bagi para pemain. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI pun terlihat memanfaatkan momentum ini dengan baik, menunjukkan bahwa federasi menyadari pentingnya membangun koneksi emosional antara timnas dan para pendukung. Namun di sisi lain, ludesnya tiket juga menjadi tantangan agar pengalaman penonton di stadion kelak bisa maksimal, dan tak berakhir mengecewakan akibat masalah teknis atau logistik. Secara keseluruhan, ini adalah momen positif bagi sepak bola Indonesia, yang bisa menjadi modal besar untuk terus membangun ekosistem sepak bola nasional yang profesional dan dicintai. Antusiasme luar biasa terhadap timnas Indonesia menunjukkan bahwa semangat dan harapan rakyat begitu besar. Ini saatnya kita percaya bahwa mimpi besar bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk diperjuangkan bersama. Bagi para pemain, ini bukti bahwa kalian tidak pernah bertarung sendirian. Seluruh bangsa ada di belakang kalian. Bagi para supporter, semangat kalian adalah bahan bakar yang menghidupkan perjuangan di lapangan. Jangan pernah remehkan kekuatan dukungan dan tekad. Dari tribun, dari rumah, dari manapun, kita bersatu untuk satu tujuan, melihat Garuda terbang tinggi, menunjukkan bahwa Indonesia layak bersaing di panggung dunia. Tetap semangat, tetap percaya.
Ini bukan sekadar pertandingan. Ini perjalanan menuju sejarah. Stefano Lillipali beberkan rahasia kembali dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Gelandang serang Borneo FC, Stefano Lillipali, mengungkap kunci keberhasilannya kembali dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menyatakan selalu siap jika dipanggil untuk membela Merah Putih di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Pemain yang akrab disapa Vano itu masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia di Bali mulai 26 Mei 2025. TC ini sebagai persiapan menghadapi dua laga penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fokus dan konsistensi di klub. Lillipali menjelaskan bahwa konsistensinya bersama Borneo FC menjadi salah satu alasan utama dirinya kembali dilirik oleh pelatih timnas. Dengan tampil maksimal di setiap pertandingan, ia berharap selalu berada dalam kondisi terbaik ketika dibutuhkan. Aku memang fokus bermain sebaik mungkin untuk Borneo FC, tapi kapanpun negara memanggil, aku siap, ujarnya dikutip dari situs resmi PT Liga Indonesia Baru, LIB. Meskipun tidak selalu mendapat panggilan, Lillipali menegaskan tetap bangga dan selalu memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Musim ini, ia telah mencetak 5 gol dan menyumbang 2 assist dari 22 penampilannya di Liga 1 2024 hingga 2025. Performa apik tersebut membuatnya dinilai layak mengisi posisi gelandang serang di skuad Garuda. Persiapan hadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua lawan tangguh di bulan Juni 2025, yakni Cina dan Jepang. Laga melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Selanjutnya, Timnas akan bertandang ke markas Jepang di Panasonic Stadium pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat ini, skuad asuhan Patrick Kluivert menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan, hasil dari 2 kemenangan, 3 imbang, dan 3 kekalahan. Lebih lanjut, Stefano Lillipali kembali ke timnas Indonesia menunjukkan pentingnya konsistensi performa di level klub. Meski usianya tidak muda lagi, Lillipali berhasil menjaga standar permainan tinggi bersama Borneo FC, yang tentu menjadi pertimbangan Patrick Kluivert memanggilnya. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa pengalaman dan kualitas tidak bisa diabaikan dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Pemanggilan ini juga memperlihatkan bahwa timnas Indonesia masih membutuhkan sosok gelandang kreatif yang bisa menghubungkan lini tengah dan lini depan secara efektif. Dengan 5 gol dan 2 assist di musim berjalan, Lillipali tidak hanya tampil konsisten, tapi juga produktif. Menjelang laga krusial melawan Cina dan Jepang, kehadiran pemain berpengalaman seperti Lillipali dapat memberikan ketenangan dan kedewasaan di lapangan. Ia juga bisa menjadi mentor bagi pemain-pemain muda yang mulai menembus tim utama. Di sisi lain, ini jadi sinyal positif bahwa siapapun bisa mendapat tempat di timnas jika mampu menunjukkan performa yang stabil. Tidak ada jaminan hanya berdasarkan nama besar, melainkan pada kontribusi nyata di lapangan. Kisah Stefano Lillipali adalah bukti bahwa kerja keras, konsistensi, dan cinta pada tanah air tak pernah sia-sia. Meski sempat tak dilirik, ia tetap bermain sepenuh hati di klub dan menjaga semangatnya untuk timnas. Kini, ia kembali dipanggil karena perjuangannya sendiri. Ini mengajarkan kita, jangan pernah menyerah hanya karena jalan terasa berat. Teruslah berusaha, tetap rendah hati, dan percaya bahwa setiap langkah penuh dedikasi akan membuahkan hasil di waktu yang tepat. Kalau Lillipali bisa, kamu juga bisa. Tetap semangat, karena kesempatan besar selalu datang pada mereka yang siap. Jai Itzes alami nasib buruk. Venezia kalah telak dari Cagliari dan ia absen di laga penting kontra Juventus. Jai Itzes, bek andalan sekaligus kapten timnas Indonesia yang kini bermain untuk Venezia, mengalami akhir pekan yang mengecewakan. Klubnya harus menelan kekalahan pahit dari Cagliari dan dirinya dipastikan absen dalam laga penentuan melawan Juventus. Kekalahan menyakitkan dari Cagliari. Pada laga pekan ke-37 Liga Italia 2024 hingga 2025, Venezia tumbang di tangan Cagliari dengan skor telak 0-3. Pertandingan yang berlangsung di Sardegna Arena pada Senin dini hari, 19 Mei 2025, itu menjadi pukulan berat bagi Venezia yang sedang berjuang lepas dari zona degradasi. 3 gol Cagliari dicetak oleh Yerry Mina, 11, Roberto Piccoli, 41, dan Alessandro Deiola, 71. Akibat hasil tersebut, Venezia kini terperosok ke peringkat ke-19 klasemen sementara dengan 29 poin. Mereka tertinggal 2 angka dari Lecce yang berada tepat di zona aman. Dengan hanya 1 pertandingan tersisa,
Harapan Venezia untuk tetap bertahan di Serie A musim depan sangat tipis. Mereka tak hanya harus menang, tetapi juga berharap pesaing terdekatnya gagal meraih poin. Absen di laga krusial lawan Juventus. Nasib buruk Jai Itzes bertambah ketika ia mendapat kartu kuning saat laga melawan Cagliari baru berjalan 5 menit. Akumulasi kartu membuatnya harus menjalani sanksi larangan bermain di laga terakhir musim ini, saat Venezia menjamu Juventus pada 25 Mei 2025. Laga tersebut sangat menentukan baik bagi Venezia maupun Juventus. Venezia harus menang untuk menjaga peluang bertahan di Serie A, sementara Juventus juga membutuhkan kemenangan demi mengamankan tiket ke Liga Champions. Meski begitu, media Italia Tutto Venezia Sport tetap memberi pujian atas performa Jai Itzes. Mereka menyebut bahwa meski sempat terbebani oleh kartu kuning awal, Jai tetap menunjukkan dedikasi tinggi sepanjang pertandingan. Kartu kuning di menit kelima memang jadi beban, tapi ia tetap berusaha memberikan kontribusi terbaiknya, tulis Tutto Venezia Sport. Dengan absennya Jai, Venezia akan kehilangan sosok pemimpin di lini belakang saat menghadapi laga hidup mati. Ini tentu jadi tantangan besar bagi skuad asuhan pelatih Paolo Vanoli. Lebih lanjut, situasi yang dialami Jai Itzes dan Venezia saat ini bisa dibilang sangat sulit dan menyedihkan. Kekalahan telak dari Cagliari memperlihatkan bahwa tim belum mampu menunjukkan konsistensi pada momen-momen krusial. Padahal, mereka sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Kekalahan ini tak hanya berdampak pada posisi klasemen, tetapi juga menurunkan moral tim menjelang laga terakhir musim ini. Absennya Jai Itzes di pertandingan terakhir melawan Juventus menjadi pukulan tambahan. Sebagai kapten dan pemain kunci di lini belakang, kehadiran Jai sangat dibutuhkan, apalagi ketika tim menghadapi lawan skuad Juventus yang juga sedang mengincar tiket Liga Champions. Ketidakhadiran Jai karena akumulasi kartu kuning tentu menyulitkan Venezia, baik secara taktik maupun mental. Namun, tetap ada sisi positif dari performa Jai yang diapresiasi media lokal. Itu menunjukkan bahwa meskipun hasil akhir tidak berpihak, ia tetap menunjukkan kualitas dan dedikasi. Sayangnya, sepak bola tak selalu soal usaha, hasil tetap menjadi penentu. Kini, nasib Venezia ada di ujung tanduk, dan mereka harus tampil habis-habisan di laga terakhir tanpa salah satu pemain terbaiknya. Sebuah ujian besar yang akan menunjukkan karakter sesungguhnya dari tim tersebut. Dalam situasi sesulit apapun, harapan selalu ada selama perjuangan belum berakhir. Bagi Jai Itzes dan Venezia, meskipun cobaan datang bertubi-tubi, kekalahan menyakitkan, tekanan degradasi, hingga absennya sang kapten di laga penentu, ini adalah momen untuk menunjukkan mental juara sejati. Kehilangan Jai di laga terakhir memang berat, tapi sebuah tim besar tidak bergantung pada satu pemain saja. Justru di saat inilah para pemain lain punya kesempatan untuk bangkit, membuktikan bahwa mereka layak bertahan di Serie A, dan untuk Jai sendiri, meski tak bisa berada di lapangan, perannya sebagai pemimpin tetap bisa terasa dari luar. Dukungan moral, semangat, dan kehadiran emosional tetap bisa membakar semangat rekan-rekannya. Sepak bola selalu penuh kejutan. Tim yang terlihat di ujung jurang pun bisa melompat tinggi jika percaya dan berjuang keras. Jadi, untuk Venezia, mainkan laga terakhir dengan hati, karena tak ada kekuatan yang lebih besar dari tim yang bertarung dengan keyakinan dan kebersamaan. Kemenangan besar sering lahir dari tekanan terbesar. Jordi Amat serukan fokus penuh timnas Indonesia jelang duel kontra Cina dan Jepang. Bek andalan timnas Indonesia, Jordi Amat, menyampaikan pesan penting bagi rekan-rekan setimnya menjelang laga krusial menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menegaskan bahwa dua pertandingan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar impian lolos ke Piala Dunia bisa menjadi kenyataan. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Cina lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025. 5 hari berselang, pasukan besutan Patrick Kluivert akan melawat ke markas Jepang, salah satu raksasa Asia, pada 10 Juni 2025. Dua laga ini menjadi penentu nasib Indonesia di grup C putaran ketiga. Jepang sudah mengunci posisi juara grup, sehingga hanya tersisa satu tiket langsung ke putaran final. Namun, peluang tetap terbuka bagi tim yang finish di posisi 3 atau 4 untuk melaju ke babak keempat. Dalam persiapan menghadapi laga tersebut, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang akan berlangsung di Bali mulai 26 Mei 2025. Jordi Amat, yang saat ini bermain untuk Johor Darul Ta'zim, JDT, di Malaysia, termasuk salah satu pemain yang dipanggil. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Jordi menyatakan semangat dan tekadnya menghadapi dua laga penentu tersebut. Waktunya kembali membela negara.
Pertandingan besar menanti melawan Cina dan Jepang di babak ketiga, tulisnya pada Selasa 20 Mei. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C. Meski tidak mudah, peluang masih terbuka lebar jika tim mampu meraih hasil maksimal dalam 2 laga terakhir. Jordi pun mengajak seluruh skuad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ayo kita manfaatkan momen ini sebaik mungkin, tutup pemain berusia 32 tahun itu dengan penuh semangat. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini merupakan momen penentu dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Menghadapi 2 tim kuat, yakni Cina dan Jepang, di akhir putaran ketiga kualifikasi tentu menjadi ujian berat, tapi juga kesempatan emas untuk membuktikan kualitas dan perkembangan skuad Garuda. Keberadaan pemain-pemain berpengalaman seperti Jordi Amat bisa memberikan dorongan mental dan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan, terutama di laga-laga bertekanan tinggi. Pesan yang disampaikan Jordi menunjukkan kesadaran bahwa momen ini tidak boleh disia-siakan. Ini bukan hanya soal strategi, tapi juga tentang mentalitas dan determinasi seluruh tim. Peluang Indonesia untuk lolos memang tidak sepenuhnya di tangan sendiri, apalagi dengan posisi saat ini di klasemen. Namun selama masih ada poin yang bisa diperebutkan, setiap pertandingan harus dianggap sebagai final. Dukungan publik, atmosfer stadion, dan kekompakan tim bisa menjadi faktor pembeda dalam laga melawan Cina. Sementara itu, melawan Jepang akan menjadi tantangan nyata, tapi bukan berarti tanpa harapan. Yang terpenting sekarang adalah fokus dan kerja keras dalam persiapan. 2 pertandingan ini bisa jadi momen bersejarah atau justru jadi penyesalan jika tidak dimaksimalkan. Jadi, langkah terbaik adalah menghadapi tiap laga dengan tekad maksimal dan keyakinan penuh. Timnas Indonesia sedang berada di titik krusial, dan inilah saatnya menunjukkan bahwa perjuangan selama ini tidak sia-sia. Tak ada yang mustahil selama masih ada waktu, peluang, dan semangat juang. Bermain melawan tim besar seperti Cina dan Jepang bukanlah alasan untuk gentar, justru itu adalah panggung untuk membuktikan bahwa Garuda tidak sekadar ikut bersaing, tapi siap mencetak sejarah. Lolos ke Piala Dunia bukan mimpi kosong. Ia adalah tujuan yang bisa diraih dengan kerja keras, keberanian, dan keyakinan penuh dari setiap pemain dan seluruh bangsa. Jangan pikirkan tekanan. Pikirkan kebanggaan ketika lagu kebangsaan berkumandang dan bendera merah putih berkibar di panggung dunia. Garuda tak pernah terbang rendah. Saatnya membuktikan bahwa Indonesia bisa, dan dunia harus melihat itu. Terbanglah tinggi, dan buat sejarah.